Jadi susah untuk memperhitungkan ekonominya. Misalnya berapa kilo hasilnya, berapa gram benihnya, berapa pohon bibitnya, itu susah. Tapi kalau dengan adanya ukuran 1/10 itu agak gampang. Misalnya nanam wortel 1/10 hanya 10 gram. Terus bayam 1/10 hanya 10 gram. Kalau nanam pakcoy 1/10 mono 250 gram. Terus kalau menanam kubis 1 bedeng 2 baris itu hanya 50 pohon. Itu lebih memudahkan. Terus memperbaiki kesuburan tanah. Jadi cara memperbaiki kesuburan tanah kita bisa dengan menyiapkan lahan. Contohnya kita nyiapin garpu, di garpu tidak dibalik, gitu kan. Terus si tanah suburnya tetap di atas, si tanah yang merahnya tetap di bawah. Terus kita bisa ditambah pupuk kandang yang matang, bisa ditambah kompos dan mulsa dan sebagainya. Atau dengan rotasi nanti ke depan. Tanaman tumbuh subur. Nah, sehingga harapan kita tanaman itu sesuai dengan cita-cita. Jadi subur, gembur, dan memperoleh yang baik. Tahapan pertama penebasan rumput atau gulma di bedengan. Nah, jadi situ kan biasanya kalau bedengan bro udah lama tidak digarap, itu akan menimbulkan berantakan. Nah, di situ kita susah. Jadi cara kerjanya berhambat. Jadi terpaksa kita kalau mau dipotong pakai mesin nggak apa-apa, di mesin dulu, atau pakai sabit boleh. Tapi kalau pakai sabit kita lebih mudah, bisa rumputnya dikumpulkan, langsung dibikin kompos. Tapi kalau dipakai mesin, acak-acakan, jadi kerja nggak sulit. Tapi itu mempercepat cara kerja. Nah, di situ ditebas dulu, dikumpulkan, dipilah mana yang rumput cepat tumbuh, mana yang rumput yang cepat busuk. Di situ bisa dimanfaatkan untuk buat pematangan pupuk kandang, bisa juga berobat digging, bisa juga untuk cacar rumput, bisa juga untuk media kompos persemian. Penggarpuan. Cara penggarpuan di sini ada 2 cara. Pertama ada yang hanya digarpu, dimasukkan kira-kira 40 derajat, hanya di gini supaya si rumputnya gampang menyambut. Ada juga yang penggarpuan sistem dibalik, gini ada. Jadi kalau dibalik sistemnya berat, kalau digarpu sistemnya ringan, tergantung. Jadi kalau bapak-bapak sudah seperti kami, umurnya udah di atas 50, agak berat kalau nyangkut terus. Makanya kita senangnya digarpu. Kalau ada pun digarpu hanya dibalik doang. Jadi nggak seperti dua sobek ini balik. Itu lebih ada teknisnya. Jadi penggarpuan. Terus pengemburan tanah secara manual. Nah, jadi kita digemburkan secara manual bisa pakai alat kecil, garpu kecil gitu kan, bisa. Pembuatan lubang tanam, 3 lubang dan garis besar. Di situ nanti ada ke depan cara tanam. Jadi cara tanam itu ada cara pembuatan lubang tanam, misalnya umur panjang. Umur panjang itu disebut besar, misalnya seperti brokoli. Nah, kita dilubang dulu kurang lebih 20 cm, dimasukkan pupuk, nanti dicampur. Ada juga lubang kecil. Kalau lubang kecil biasanya namanya yang umur pendek, seperti jasim, di pakcoy, itu lubang kecil masuk pupuk campur tanah. Ada juga yang di tugal. Tugal itu kacang-kacangan, kacang panjang, kacang tanah, buncis, kacang merah, itu di tugal. Terus ada lagi yang disebut jijak ke depan. Pemupukan dasar dan pencampuran. Nah, tujuannya kita pupuk dasar. Jadi kita pertama pupuk dasar, setelah pupuk dasar kita dicampur dengan tanah supaya merata. Jadi kalau tidak merata, kadang-kadang nanti akan menimbulkan panas. Nah, akhirnya kalau tanamannya bibitnya kecil akan mati, sehingga disuruh dicampur dulu dia. Nah, jenis pengolahan lahan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama tadi ada disebut notarik. Notarik itu tanpa pengolahan tanah digunakan untuk lahan yang masih gembur, bekas panen ubi-ubian, lahan di bawah atap. Jadi kalau di kita biasanya jarang, kecuali di gedung gitu ya. Kalau misalnya bekas selada bisa. Notarik sama sekali enggak, tapi ada prosesnya pengguburan aja. Kalau di Jepang memang notarik, jadi ditabur benih, panen. Jadi kita musimnya kan ada musim hujan panas, jadi tanah itu kan menjadi padat. Kalau di luar juga ada musim gugur, ada musim semi gitu kan. Jadi di sana itu begini. Kalau di kita tetap kalau pas panas hujan, jadi tanah menjadi padat. Nah, kita notaretnya paling bekas wortel dibersihkan, tanam kacang tanah.
bekas sim dibersihkan, ditanam kacang tanah itu bisa. Nah, contohnya di gedung ini lebih mudah. Ini tidak terlalu harus menggarpu terus. Jadi kalau udah panen bersihkan, langsung sebar pupuk tanam. Nah, bisa itu. Nah itu prinsipnya kita bisa, tapi yang pendek atau yang mudah. Kedua yang disebut kalau tadi matalek ya, kalau sekarang minimutalek itu mengolah lahan tanpa membalikan tanah, digunakan untuk bekas tanaman berumur pendek dipanen 1 bulan. Kedua, keadaan tanah masih gembur, penanaman tanaman yang berakar dangkal, penanaman legum pupuk hijau. Sedikit mungkin pengolahan. Jadi tadi kalau menggarpu hanya 45 derajat, hanya dicukir, digemburkan, dibersihkan tanam. Nah itu tidak ada keluar otot. Jadi kita tidak nyangkut. Jadi kalau nyangkut terus capek. Jadi kita sistemnya yang minimal mungkin. Jadi kita hanya digarpu, ditanam. Jadi tidak dicangkul dalam, tidak bikin lubang, tidak. Jadi hanya untuk dibersihkan tanam atau hanya digarpu, digembur-gembur. Ketiga maksimum. Jadi maksimum itu lahan yang istilahnya tandus, tidak subur, tanah bercadas, banyak batu. Misalnya atau lahan yang baru pertama mau buka organis. Itu harus. Karena kemungkinan kita tidak berhasil kalau menggunakan dengan minimal atau material. Jadi maksimum tadi itu pengolahan tanah dengan kedalaman 20-60 cm. Disertai pembalikan, penghancuran bongkahan tanah, dan penambahan bahan organik. Contoh penggarpuan, tacarugur, tanah campur, rumput, dikubur, double digging. Nah itu, jadi caranya penggarpuan. Jadi penggarpuan cukup digarpu, dibalik. Jadi dibalik, terus cara kedua tanah campur, rumput, dikubur. Di sini mungkin Bapak aneh, kata-kata tacarugur. Tanah dicangkuk, rumput dikubur. Begini, jadi kita misalnya punya bedengnya, 10 meter. Kita digarpu dulu, rumputnya itu dicabut, ditumpuk di sini, kan? Kurang lebih ada 5 tumpukan. Nah nanti udah digarpu, buat lubang di sini, gali tanahnya bagi 2. Terus setelah dalam kira-kira 30 cm, masukkan rumput di sini. Diinjak boleh, supaya kalau nggak diinjak pun jadi ini nantinya akan ambles. Supaya padat. Nanti si tanahnya diratain lagi di sini. Ratakan. Buat lagi lubang di sini, masukin lagi rumput. Terus. Jadi seadanya rumput yang ada di sekitar kita. Jadi di lingkungannya bersih dan rapi. Jadi si gulma-gulmanya tidak berceceran. Nanti bedengan akan meninggi kurang lebih sampai 13 cm. Bisa langsung tanam. Tacarugur, jadi tanahnya dicangkul, rumput dikubur. Biasanya itu orang lain, orang yang itu rumputnya dibuang. Jadi rumput dibuang, dikompos, berantakan. Jadi kita memperbaiki itu lebih baik kita dikubur. Jadi kita otomatis sudah menambah bahan kompos di sini. Istilahnya kita udah kompos di sini. Terus lingkungannya bersih rapi, tidak ada gulma liar, tidak ada tidak ada duri segala macam. Ini rapi. Nah itu yang disebut tacarugur. Ketiga disebut double digging. Double 2 kali lipat kerja. Nanti di depan ada contohnya, tapi kita boleh. Nah cara double digging kita contohnya bedakan di 10. Biasanya di lahan yang kita baru buka. Misalnya Bapak baru buka pertanian atau tanahnya cadas, keras, berbatu dan sebagainya. Teorinya kalau bedanya sudah jadi, kalau belum jadi diukur. Tapi kalau udah jadi seperti ini gampang. Kira-kira dari sini 75 cm atau 50 cm. Terus ini digali. Si tanah topsoil itu diangkat, dibawa ke sini. Pakai gerobak. Kurang lebih sampai 4 sampai 5 gerobak. Setelah digali, ini persegi 4. Tanah subur itu lapisan atas kira-kira yang gembur hitam. Jadi itu tanah suburnya. Setelah habis tanah suburnya dibawa ke sini, kelihatan tanah subsoil, tanah merah. Jadi yang atas topsoil, yang kedua subsoil. Itu tanahnya keras, cadas. Terus ini digarpu sedalam garpu. Kurang lebih garpunya
30 cm atau 50 cm digarpu. Tapi ini tidak diangkat. Jadi istilahnya kita buat lubang, kolam di dalamnya. Setelah itu kita masukkan di sini sampah, sisa, bisa batang pisang, ranting, humus segala macam, rumput rupanya ada sekitar kita masukkan di sini. Jadi istilahnya kita ngompos di dalam tanah. Boleh Bapak tambah pupuk kandang mentah, misalnya kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, kuda boleh di sini. Kita buat kompos di dalam tanah. Setelah ini penuh, boleh diinjak supaya tidak anjlok nanti. Diinjak. Setelah injak, kita gali ke sini. Sama 75 cm lagi, tanahnya ke sini kan, tutup. Sepenuhnya. Seperti tadi lagi. Jadi tanah topsoil diangkat ke sini, kelihatan tinggal tanah subsoil, tanah merah. Digarpu lagi, terus tutup, terus tutup. Nanti yang ini ke sini. Jadi si bapak dan ibu tidak usah mencari tanah kemana-mana. Jadi di sini cukup ke sini. Jadi bedengannya rapi tetap. Nah sehingga lapisan bawah subsoil, lapisan kedua kompos, lapisan ketiga tanah topsoil. Jadi kurang lebih itu bisa tinggi sampai 50 cm. Kedalamannya bisa 75 sampai 90 cm. Jadi itu bisa sampai 3 sampai 8 tahun. Kalau dirawat bisa 8 tahun, tapi kalau itu 3 tahun. Jadi tanam bersyukur. Jadi tetapi nanti kalau nanam tetap pakai pupuk juga. Jadi tanah tetap stabil, gembur, subur dan efektif. Nah ini teori ini berasal dari Belanda. Nah kalau bapak-bapak yang di luar bukan mungkin ada, kecuali mahasiswa yang pernah di sini. Bapak sih nggak tahu. Nah cara sobat. Jadi bapak boleh kalau buka hutan jangan dibakar, dikubur. Organis tidak memperbolehkan pembakaran. Jadi setidaknya itu dimanfaatkan, bisa untuk busa, bisa untuk tadi tata rumput, bisa untuk botol diri, bisa dikompos. Kalau dibakar hanya sekali mematikan binatang hidup, binatang dari keren. Jadi kasihan. Kecuali kalau ada duri ya, ada plastik boleh. Kalau ada tanaman kena hama boleh. Gitu. Tapi intinya tidak sembarangan. Sampai sini dulu, silakan mau bertanya. Kita boleh sambil diskusi. Jadi mungkin si bapak dari tadi bingung, nyari hari itu. Silakan, mau pengalaman di sana boleh supaya lebih paham. Jadi bapak dari Lampung ke sini pulang membawa oleh yang banyak. Ya. Boleh. Nah ini contoh penggakuan. Ini contoh bikin kaca rumput. Jadi yang itu digali lalu itu double digging kubur. Yang ini contoh bikin double digging. Jadi memang lama, kurang lebih sampai 5-8 jam. Jadi kalau bapak belum ada rumputnya lama, tapi kalau udah ada rumput 3 jam beres. Kalau kaca rumput tadi hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau bikin double digging bisa 5 jam sampai 8 jam. Makanya 1 minggu 1 cukup. Jadi kalau misalnya 1 minggu 1 karena capek. Kecuali punya alat, tak perlu digali, rumputnya ada gampang. Tapi di sini tidak terlalu berat. Nah ini lebih puas kita. Mau nanam wortel bagus, kubis bagus, terong bagus segala macam udah ada kompos di sini. Nah itu. Nah itu, jadi cara double digging. Jadi kalau mau dipraktekkan gampang. Apalagi kalau kita pesertanya banyak. Jadi misalnya kita kita ambil dulu ke sini, besok ke sini, dan tetap ayo. Nah, jadi kita akan berkelola. Biasanya orang mengeluh, saya mau buka pertanian organis, tapi lahan saya tandus, banyak batu, cadas, bagaimana bisa? Intinya kalau pertanian organis dimanapun juga bisa. Mau di tempat subur, tempat panas, tempat iklimnya dingin itu bisa. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya ada di sana. Itu organis. Ya, kalau udah kenal tadi kata organis organik, ya kan? Sudah. Perbedaannya udah apa organik dan organis. Tadi kalau tidak salah, kalau organik itu secara teknik
Tapi kalau organis itu secara pemikiran. Kalau tidak salah begitu, kalau tidak salah ingat. Sekarang kan orang bukanya organik. Ini itu sudah beda. Jadi kalau pertanyaan pakai nutrisi, pakai rumah kaca, perlawan, pakai kimia, semprot itu organik. Maka tidak salah kalau dia ngaku organik. Karena misalnya biasa pakai pupuk 1 ton, dikurangi menjadi setengah ton, sudah ngaku organik. Itu organik. Dia organik sifat benda. Kalau ini sifat alam. Jadi kalau organis itu ruang lingkupnya hanya sumber dari alam. Misalnya tidak pakai rumah kaca, tidak pakai nutrisi. Karena kalau yang pakai nutrisi seperti yang pakai peralon segala macam itu, kalau tidak ada listrik tidak bisa bertani. Tidak ada nutrisi tidak bisa kerja. Tidak ada greenhouse tidak bisa. Organis di mana aja bisa. Bapak tidak punya gedung masih bisa bertani. Tidak punya greenhouse masih bisa bertani. Tidak punya pupuk kimia, punya kelinci aman. Gitu kan? Itu organik. Orang kadang-kadang pakai macam-macam organik. Gitu. Jadi organik beda. Nis itu sifat benda, sifat alam. Jadi kita sumber dari alam, 100% dari alam. Tidak menggunakan dari bahan-bahan buatan. Itu organik. Kalau yang rumah kaca, nutrisi, peralon segala macam itu organik. Tidak salah dia kalau mau organik. Sekarang banyak organik. Kadang-kadang buka lahan sedikit, beli sayurnya di pasar lokal, aku organik. Gitu kan? Bisa dilihat begitu. Kalau organis tidak ada bisa biru, kecuali kalau orang yang bohong. Nah itu. Jadi organis berbeda. Kalau dulu kita organik, sebelum organis. Kalau organik belum tentu organis. Tapi kalau yang organis sudah jelas organik. Gitu. Gitu. Oke. Manajemen produksi. Manajemen produksi ini ada yang disebut jenis tanaman, terus kombinasi dan rotasi, jumlah bibit, berat benih, kebutuhan kompos, cara tanam, buku air tanam, buku perkembangan. Nanti di depan ya ada penjelasannya. Terus pedoman tanam 10 meter persegi. Nah, mau diterangkan dari ini, biar jelas ya. Jenis tanaman itu yang cocok di lokasi kita. Kalau dataran tinggi, misalnya tempatnya dataran tinggi misalnya 300 sampai 600, itu biasanya buah-buahan cocok. Terus buat jeruk juga cocok, melon juga cocok, terus semangka. Terus kalau daerah di sini itu rata-rata yang dingin, jadi istilahnya 900-1200 itu yang cocok itu hanya seperti kumis cocok, brokoli, wortel lokal. Kalau wortelnya dari Swiss, dari Belanda, dari Cina kurang cocok. Dari Jepang kita udah coba tapi kayaknya nggak cocok. Itu aja. Jadi kalau untuk buah-buahan di sini tidak cocok. Misal bawang merah tumbuh tapi tidak bagus. Bawang bombay tumbuh tapi tidak bagus. Bawang putih tumbuh tapi tidak bagus. Cabai tidak normal, jadi berbuah tapi tidak maksimal. Terus kalau seperti melon berbuah tapi tidak manis karena dia terus tanaman ini ya rakus. Terus nanti kombinasi itu campuran tanam tapi di depan area. Rotasi juga nanti dibahas. Terus jumlah bibit, berat benih, kebutuhan kompos. Nah jumlah bibit itu sesuai dengan bedengan. Jadi kalau misalnya bedengannya menanam kacoy kurang lebih ini sekitar 250 pohon bibitnya. Terus kalau benih wortel tergantung. Kadang-kadang kalau satu bedeng 10 itu 10 gram, terus nanti di pedoman ada. Nah, jadi kita pertama kepastian ketersediaan pupuk, POC dan kompos. Kalau kita bertani, kita pastikan kita punya kompos. Nah, jadi kita harus kompos dulu. Kalau kita punya lahan 50 bedeng, rata-rata 50 karung per bulan. Berarti pertama harus beli 150 karung untuk 3 bulan. Setelah dikompos, nanti setelah itu tiap bulan kontinu 50 karung. Nah itu. Terus pupuk cair. Pupuk cair itu kita bisa buat dari bahan-bahan yang ada. Misalnya sisa-sisa sayur, daun kubis atau batang pisang. Itu dikompos, dimasukkan ke drum, dicacah, bisa campur. Campurnya bisa batang
bisa pupuk hijau, bisa sisa-sisa sayur sawi, brokoli, bisa juga tambah petonia dipahit, terus rebung, bisa boleh. Setelah itu dikencang, dimasukkan karung, dimasukkan ke drum, bisa tambah pupuk kandang ayam, kira-kira seperempat karung atau pupuk kambing, bisa juga tambah cucian beras. Nah, kalau untuk pemanisnya bisa tepung. Kalau itu gula merah boleh. Nah, itu direndam sepenuhnya air kurang lebih 2 minggu. Nanti Bapak tinggal ngasih ke teman. Nah, jadi ada yang disebut MOL, mikroorganismus lokal, itu bisa keluar. Kalau Bapak punya kelinci, airnya ditampung, itu bisa. Itu bisa untuk bahan pupuk cair. Jadi itu N tinggi, P tinggi, kalium tinggi. Nah itu, jadi pertama kita pastikan dulu ketersediaan pupuk dan POC dan kompos. Kedua, kepastian ketersediaan benih, unit pembenihan. Kita harus punya persemian dulu. Nah, unit benih. Jadi benihnya apa yang mau ditanam? Misalnya kita mau nanam kubis, namanya dulu kubisnya. Terus ada persemian. Jadi tergantung ini. Nah, jadi katanya benih unit pembenihan. Jadi kita harus siapkan dulu benih. Benih, jadi pembenihan itu kita memberikan lokal, pembenihan sendiri. Ketersediaan bibit unit pembibitan. Nah, persemian ya. Kalau tadi pembenihan, jadi membenihkan lokal, misalnya kacang panjang, buncis dan sebagainya, kita dibenihkan. Kalau bibit yang udah tumbuh, bedanya bibit dan benih. Kalau benih biji, bibit sudah tumbuh. Ketersediaan peralatan cangkul, garpu, atap, greenhouse dan lain-lain. Jadi alat yang diperlukan pertama ya kita cangkul, garpu, atap, sabit, terus kalau bisa mesin rumput boleh, gerobak, pisau, kontainer, terus ember, gembor, terus alat penggiling dan sebagainya lah, greenhouse. Itu pasti harus punya. Terus target pasar. Jadi si Bapak harus punya target pasar dulu. Jadi kalau kita mau ini keluar dulu boleh. Jadi misalnya kita punya tetangga. Nah ini tetangga itu butuh sayur. Misalnya ada 10 orang. Rata-rata wortel 1 kilo. Berarti kalau 10 kilo. Nah kita target berat 10 kilo. Dan 1 kali kirim. 1 minggu kita 2 kali kirim. Berarti 20 kilo. Rata-rata dalam 1 bedeng kita bisa sampai 15-20 kilo. Nah kita nanam antara 2 bedeng. Yang satu kalau gagal ada gantinya. Jadi kalau ada pelanggan yang baru ada gantinya. Nah itu. Jadi kita target dulu pasar. Jadi kita harus mencari dulu pasar kemana-mana. Setelah itu baru target tanam. Nah, sesuai dengan kadar. Terus kemampuan tahan. Jadi Bapak nanam itu 10% dari bed yang ada. Misalnya kita punya lahan 1 hektar. Satu hektar itu kurang lebih 10.000 meter. Nah, kalau dibedengkan ada sekitar 650 sampai 700 bed. Bedeng. Nah, jadi kalau Bapak nanam berarti 10% per minggu. Jadi kurang lebih kalau segini 65 bed. Kalau ada 700 berarti 770 bed setiap minggu nanamnya. Kalau Bapak nanam lebih dari 65, misal 80, banyak lahan, tidak ada lahan. Jadi Bapak tidak bisa continue. Kalau misalnya kita kurang dari 65, misal nanamnya hanya 50, banyak lahan kosong. Nah, jadi Bapak nanti akan berat. Tapi kalau pertama, kita tanam ini semua tanam dulu. Jadi tanam dulu, ada pupuk hijau, tanam, kacang putih segala macam tanam. Setelah itu baru continue, 60%. Nah, jadi jangan sampai kita sekarang ada, besok nggak ada sayurnya. Jadi harus continue. Jadi kurang lebih segitu, 65. Jadi kalau punya 20 berarti 2 bedeng setiap minggu. Kalau punya 220 bedeng per minggu. Nah, pertanyaannya, kan saya sayurnya banyak, sampai 70 macam.
Nah, dalam satu bedeng dikombinasi lubang sari. Misalnya wortel sama bawang daun sama sesim, selada sama jagung sama bawang gitu. Jadi semua tertanam. Tapi prinsipnya semua ada. Gitu. Jangan mono, kalau mono kita gak ada lahan. Nah itu. Jadi kita 10% nanam per minggu. Terus nanti ada cara tanam ya. Cara tanam tadi depan ada buku air tanam dan buku perkembangan nanti di depan ada. Nah, pedoman tanam. Nah, Bapak Ibu harus punya pedoman. Jadi pedoman itu jenis tanaman, jarak tanam, benih, bibit, kompos berapa kilo. Misalnya kita mau nanam bayam hijau. Nah, bayam hijau tidak ada jarak karena kita rapat. Kalau benih kurang lebih 10 gram. Terus kompos kurang lebih 30 kilo. Kalau di gerobak pakai 1 gerobak. Kalau karung mungkin bisa 1 karung. Tidak padat. Terus bawang daun itu jarak tanamnya antara 20 sampai 25 cm. Nah, jadi bibit tanamannya 1 bedling, 1 geskus sekitar 200 pohon. Terus komposnya sekitar 30 kilo. Buncis jaraknya 25 kali 40. Jadi ada 100 lubang. Satu lubangnya 22, pupuknya 30. Terus cabai 50 kali 40. Jadi kalau benihnya 0,5 gram, jumlah pohon ada 50 pohon. Terus kompos pupuknya, pupuk dasar 50 kilo, sekitar 1 karung padat. Caisim itu 20 kali 20. Terus benih kalau untuk menyemai kurang lebih 0,75 pohon 1 bedeng. Kalau mono 250 pohon, pupuknya 50 kilo. Jagung manis 50 kali 40. Jadi benihnya 15 sampai 20 gram. Banyaknya pohon 1 bedeng, 2 baris 50 pohon, 1 barisnya 25. Pupuknya 30 kilo. Kacang merah 140 gram. Itu tidak disemai, langsung ajik tunggal. Itu pupuknya sekitar setengah karung 30 kilo. Terus kacang tanah dan sebagainya. Nah itu. Jadi kita punya pedoman. Jadi kalau punya pedoman, oh saya mau nanam bayam nih, berapa bedeng? Harus punya benih sekian gram. Harus punya pupuk berapa kilo, berapa karung, kan? Terus kalau misalnya kita mau nanam kubis itu rata-rata 1 bedeng 50. Jadi pupuknya 1 bedeng 50 kilo. Kalau kita 10 bedeng, berarti harus jenis 500 pohon. Pupuknya kali 5, jadi 250 kilo, karung. Itu kan. Nah itu udah terbaca semua. Nanti hasilnya juga akan ketahuan. Rata-ratanya berapa gitu hasilnya. Nah itu, jadi kita tidak kecolongan. Nah, pakcoy jarak tanamnya 20. Itu tergantung. Kalau musim kemarau bisa 20 kali 20. Tapi kalau musim hujan bisa 25 kali 20. Jadi kalau musim kemarau lebih rapat bagus karena cahaya masih mampu. Tapi kalau musim hujan itu terlalu rimbun, lembab. Nah, jadi kita boleh misalnya kalau terong 50 kali 40 gitu kan, atau 50 kali 50 boleh. Nah itu jadi tergantung cuaca. Tapi ini kita standar. Pakcoy sekitar 250 pohon, selada sekitar 90 pohon, seledri 200 pohon, terong itu semuanya udah terprogram. Jadi Bapak gampang. Dalam 1 bulan saya menyediakan benih pakcoy sekian gram, pupuk sekian karung, terus dalam 1 minggu sekian. Itu lebih mudah. Kombinasi tanam. Di sini ada beberapa jenis atau cara. Yang pertama disebut infrovalo. Jadi kombinasi dengan tanaman pupuk hijau. Dalam bahasanya itu diberokkan. Jadi kalau lahannya tandus, tidak subur, hasil menurun, kita diistirahatkan dengan tanam pupuk hijau. Misalnya tanaman Tephrosia, Mokronata, Raisvin, Sisban, itu dalam 1 bedeng. Tetapi kita dirawat, jadi dipotong, dikembalikan. Jadi selama pupuk hijau ada di situ, terus menerus memberikan humus. Pupuk hijau dalam akar ada bindil akar yang mengandung rhizobium. Di situ ada kandungan NPK. Jadi otomatis telah menggemburkan tanah. Jadi telah bekerja di dalam tanah memberikan kompos. Nah, alasannya kalau saya nanam
pupuk hijau mono rugi. Kenapa? Karena tidak ada hasil. Makanya nanamnya di kombinasi. Bisa misalnya pupuk hijau camocesim, peprosia, misalnya selada, boleh. Jadi intinya ada hasil. Jagung 1 baris, pupuk hijau 4 baris. Nah, tapi tujuan utamanya memperbaiki struktur tanah. Tapi kita tidak ada hasilnya juga. Terus ada yang suka disebut yang di alley cropping, kombinasi dengan membentuk lorong. Misalnya jagung 2 baris, di tengahnya selada. Itu di musim kemarau. Kalau musim hujan berapa? Itu ya. Jadi misalnya pupuk hijau 2 baris, pinggir pada pinggir, di tengahnya kemudian 1 baris. Nah, itu bisa. Di tempat panas itu bagus. Tempat panas itu kan lebih melindungi supaya tidak terlalu gersang. Nah itu sistem kombinasi lorong. Nah misalnya buncis, pinggir pada pinggir, dalamnya selada. Nah, terus misalnya bawang di tengah itu boleh. Ada juga yang disebut rally cropping. Rally cropping itu kombinasi tanaman yang ditanam secara estafet. Jadi ngejar mengejar. Misalnya jagung 1 baris, beet 2 baris ditambah bayam. Jadi bisa nanamnya ini. Walaupun Bapak punya lahannya sedikit, misalnya pertama kita nanam wortel plus bawang. Nah, misalnya panen bawang, terus tinggal wortel. Jadi gini. Nah, nanti ini wortel, bawang. Dipanen ini, susul lagi, ini senat tomat. Panen ini, susul lagi, terus gitu. Jadi dalam satu hari ini tidak pernah kosong. Jadi terus ada terus. Jadi misalnya wortel dengan bawang. Misalnya wortel dulu yang panen. Wortel panen, terus tinggal bawang satu baris. Susul dengan kacang tanah dengan bawang. Terus bawangnya panen, tinggal kacang. Susul dengan tomat. Jadi tomat dengan kacang. Tomat besar, kacang dipanen. Susul dengan kubis dengan tomat. Kubis besar, tomat dipanen. Tomat bongkar, disusui dengan kemangi. Jadi kemangi dengan kubis. Nah kan, kubis panen disusui dengan wortel dengan kemangi atau bayam. Nah itu, jadi lahan kita produktif, tidak pernah hentinya. Jadi walaupun kita punya lahan sedikit, ekonomi mengalir terus. Nah itu disebut yang rally cropping atau tanaman giliran atau estafet, susul menyusul. Kalau ke bahasa kita rally itu lari, kejar mengejar, gitu kan. Ada juga yang disebut repellent. Kombinasi repellent itu kombinasi tanaman penolak hama, serangga. Contohnya pakcoy sama kemangi. Yang utama kita pakcoy. Pakcoy itu seringkali banyak hama. Nah, kemangi adalah tanaman yang disebut pengusir. Karena ada unsur bau. Jadi dengan adanya bau, itu dia pergi. Nah, jadi caranya misalnya seperti gini. Misalnya kita punya lahan, nih. Nah kita tanaman di sini bunga-bunga. Bunganya misalnya bunga dahlia yang kuning-kuning yang bagus. Karena kalau yang kuning disukai oleh kumbang. Nah, jadi suka. Misalnya bunga. Nah, ini untuk menjaga yang di dalam ini. Jadi istilahnya satpam. Jadi kalau ada hama mau masuk, ditanya dulu sama satpam. Bukan kau. Nah, ini diusir, nggak boleh masuk. Nanti kita punya bedengan. Nah, misalnya kita nanam kubis sini. Kita di sini boleh. Misalnya bunga tagetes yang bau tikotok itu, bunga kuning. Nah, ini dengan bunganya ini bau. Jadi bau masuk ke sini dijaga di sini. Di sini udah ada penjaga, ini penjaga. Tidak boleh masuk. Terus ada lagi yang tanam misalnya ini kubis sama kemangi. Nih, kemangi. Nah, kemangi ada unsur bau. Yang utama kubis. Nah, jadi dia mengusir. Ada hama yang tidak suka dengan bau ini. Boleh juga dengan bunga tagetes di sini. Nah, tagetes. Di sini brokoli. Bunga apa? Ayam kan? Ayam. Kepala ayam. Kalau di sini saya potong. Kayak ayam. Nah, ini bau. Jadi sehingga ada di sini lebih perangkat juga. Jadi perangkat. Jadi ini lebih disukai kumbang. Ini yang iya. Nah, kumbang. Jadi dia presentasi ke sini.
Nah, itu jadi kalau di sini menjaga tidak masuk, kalau di sini melindungi. Gitu. Tanamannya banyak. Misalnya mau deal, ada 10 waras, bawang daun, seledri dan sebagainya. Nanti di sini ada. Nah itu yang disebut repellent, kombinasi tanaman penolak serangga atau mengusir, merangkap atau sebagai apa ya, mengalihkan perhatian. Nah itu, di situ ada unsur bau, ada wangi dan sebagainya. Jadi sehingga di situ kalau yang kepala ayam itu bisa merangkap sampai 7-10 jenis sarang di situ. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang tidak biasa, wah yang ini ngapain buang, gitu kan? Tapi sering berguna. Kalau yang berguna lagi yang bisa dipanen, misalnya selasi, kemangi, gitu kan? Terus bawang daun, seledri, peterseli, gitu kan? Tomat termasuk, tomat juga, tomat dengan kubis, tomat dengan berkali, tomat ada gunanya. Dan bau, ada lemnya juga di situ. Nah jadi kita kombinasi tergantung kita. Kalau dengan yang tidak dipanen bisa dibunga, begitu panen bongkar. Jadi supaya tidak menguras unsur hara. Gitu. Jadi misalnya bapak nanam dengan bir, dengan adas bisa dipanen. Kalau bir enggak bisa juga sih bunganya, tapi kalau terlalu banyak kan bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi dibongkar aja kalau udah panen. Kita dibiarin aja. Nah itu yang disebut repellent. Terus ada lagi yang disebut companion. Companion kompleks sekawan saling mendukung atau yang disebut pasangan. Nah, kombinasi berdasarkan simbolisis mutualisme. Jadi dia sejoli sekawan. Nah, jadi tanaman juga ada yang sejoli. Misalnya wortel dan bawang, hamanya berbeda, penyakitnya berbeda, tapi sambil mendukung. Nah, jadi tidak hama bawang tidak menyerang wortel, hama wortel tidak menyerang bawang. Jadi kalau ibu punya uang untuk biaya wortel, bawang memberikan hasil tambahan. Jadi kalau wortel 20 kilo, bawang 5 kilo sudah tambahan. Nah, kalau misalnya kubis dengan tomat kawan, nah, atau jagung dengan kacang tanah memberikan unsur nitrogen ke jagung yang memberi makan. Hamanya berbeda, penyakitnya berbeda. Jadi sehingga jagungnya bagus, kacangnya bagus. Tapi hati-hati kalau musim hujan. Kalau hujan kan lembab, rimbun. Jadi sering si daun-daunnya di cara-cara. Nah itu, jadi kita caranya bermacam-macam. Jadi kompanya kompas sekawan, saling mendukung, saling memberi hasil, tidak saling merugikan. Itu istilahnya tanaman sejoli, istilah saling berpasangan. Improvello. Nah ini misalnya seperti ini. Tengahnya nanti prosia, pinggirnya nanti ditanami dengan selada. Terus yang sini kecil-kecil, kalau itu Macronata ya. Nah itunya pinggirnya casin. Tapi di musim kemarau, musim hujan hati-hati. Ya kalau musim hujan di sini cahaya kurang. Jadi kita hati-hati di lap. Itu. Jadi selama buku itu ada, itu memberikan humus dan nitrogen ke dalam tanah. Alai cropping, dari jagung sama selada siomak. Nah, jadi jagungnya di pinggir 2 baris, selada siomak di tengah 2 baris atau 3 baris. Jagung umurnya 3 bulan, selada umurnya 1 bulan. Nah, jadi cepat panen. Jadi begitu jagungnya besar, seladanya panen. Jadi kalau bisa kita lihat situasi dan kondisi. Pertama melihat umur, kedua kanopi, ketiga perakaran, keempat kanan kiri, terus nanti tinggi rendah dilihat. Terus ke ini melihat juga kebutuhan haranya. Jadi ibu kalau musim hujan jangan wortel dengan jagung, nanti kalah wortel, gitu kan. Jadi itu dilihat-lihat. Tapi kalau musim kemarau umumnya bagus. Early cropping. Nah, early cropping itu misalnya tadi jagung sama selada panen tinggal jagung, susul dengan bayam atau dengan kacang tanah. Jadi kacang tanah besar jagung panen terus gitu. Jadi ada variasi.
Jagung umurnya panjang, selada umurnya 1 bulan. Jagung umurnya 3 bulan, selada somat 1 bulan. Atau seledri 1 bulan. Jadi pertama panjang dengan pendek itu tinggi dan rendah. Jadi jagung dengan seledri umurnya pendek 1 bulan, terus tingginya rendah. Jadi cepat panen. Nah, repelen ada bawang daun, ada sulawaras, di situ ada bunga tagetes. Nah, bunga kepala ayam. Nah, itu bisa. Adas, terus bunga kertas, ada juga serai wangi. Nah, itu tanaman repelen. Jadi adas ada unsur bau, terus dia ada unsur panas, terus kalau berbunga ada bunga kuning. Nah, bunga kertas termasuk herba juga sama. Terus yang kuning disukai oleh bunga. Sarewangi termasuk tanaman obat juga. Dia mengusir tikus. Nah, dulu kami pernah kunjungan ke Cianjur. Cianjur itu dia sawah tanam padi sekitar 20 hektar. Jadi dia memproduksi tepung, jadi tepung organis. Kita pernah tanya bagaimana cara menanggulangi hama tikus. Katanya di pematang ditanami serewangi. Di serewangi itu tidak disukai dengan tikus. Nah, di sini juga bisa. Kita untuk bahan yang pestisida boleh. Bil itu bisa untuk pagar tempat panas bagus. Ini ada orang yang suka juga, jadi si pucuknya bisa untuk lalap juga bisa. Terus dia tagetes itu cuma dulu. Ada lagi lavender juga buat nyamuk. Nah, itu termasuk. Jadi si nyamuk itu tidak suka dengan itu, kena bau. Jadi kalau digoyahkan, gas baunya keluar. Jadi dia pergi dengan bau. Kompanian, nah kompanian itu sekawan, kubis sama selada, terong sama selada dan timun. Jadi hamanya berbeda-beda. Selada dan kubis hamanya berbeda. Jadi kalau kubis hamanya itu ular Prosidumia atau Protella. Terus kalau penyakitnya itu akar gada atau laput plasmodiphora. Kalau selada hamanya agak kurang. Paling kalau penyakitnya menyerang akar itu cacing nematoda. Nah, jadi berbeda. Jadi tidak saling merugikan. Terus terong sama selada hamanya berbeda, kebutuhan hara berbeda, umur berbeda. Nah, itu. Jadi kompanian. Tanam alur. Tanam alur itu biasanya seperti bayam, wortel, kangkung itu di alur. Jadi itu kita siapin lahan, buat penggaris, terus bijinya dipakai. Kalau bayam, kangkung ditutup sama pupuk. Jadi kalau menanam bayam, lahan sudah siap, disebar pupuk, terus dicampur pupuknya buat alur. Tapi kalau kangkung, tanah lahan yang sudah siap, dialur, ditabur biji, ditutup pupuk. Kalau wortel di sini 100% organis. Wortel tidak pernah memakai pupuk kandang. Jadi karena sisa-sisa tanaman yang sisa tadi. Jadi kita udah siap lahan, langsung alur tutup tanah. Setelah 1,5 bulan ke 2 bulan pencarangan. Paling kalau tanahnya keras digemburkan. Sudah tidak pakai pupuk apa-apa. Sampai sini dulu, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, jadi lebih hidup kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin kurang paham. Gimana? Gimana, dingin nggak? Dingin. Dingin. Dulu ada orang sini ke Puncak. Ceritanya dia malam mau beli kopi. Bang beli kopi. Di sini dingin ya? Udah mak bang, di sini dingin. Gimana abang orang mana? Orang bawah siaran itu. Pikiran Jakarta. Udah orang sini juga. Kaget gitu. Tapi kalau udah biasa enggak.
Kalau dingin kan bisa ada selimut. Tapi kalau panas gerak gitu kan. Iya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan boleh. Atau ada pikiran boleh. Gimana kalau pertanyaan organis gampang-gampang susah. Saya mungkin bertanya sedikit Pak. Kalau menurut pengalaman dari sistem apa tadi yang ada tanaman repellent, tanaman apa tadi namanya itu, yang bunganya kuning tadi itu, Tagetes ya. Secara pengalaman pernah nggak itu gagal dalam mengendalikan hama? Artinya ya misalnya mungkin 50%-nya gagal gitu, pernah? Oh ini kalau gagalnya sedikit Pak. Jadi istilahnya kalau pada organik itu kalau diserang hama itu wajar. Iya. Tapi tidak semua. Iya. Jadi misalnya kalau kita nanam kubis 50 pohon, kena 5 itu tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya habis semua kurang ajar. Biasanya paling gagalnya dikit Pak. Yang penting kita kan mau kontrol. Kontrol itu misalnya ada hamanya diambil, terus misalnya paling penting kalau menurut kami ya, supaya tidak diserang hama, Bapak seminggu sekali atau seminggu 2 kali membuang daun tua. Karena daun tua itu singengat, si kupu-kupu hingga bertelur di situ. Kalau sudah jadi telur, netas jadi ulat. Nah nanti pertama makan daun tua, pori-pori daun tua bisa dimakan. Setelah besar menyerang ke crop. Kalau Bapak udah jadi masuk ke crop, walaupun disemprot petinnya nggak bakal berhasil. Nah, kalau Bapak misalnya telurnya udah dapat, aman, karena tidak berkembang biak. Tapi kalau ditunggu ulat, itu ulat kalau diserang kadang-kadang ada ngumpet jatuh. Nah itu, kadang-kadang itu perasaan bersih, tapi biasa masih ada. Saya lebih suka mengambil daun tua untuk makanan ayam, makanan ikan, gitu kan. Jadi dia ambil, gitu. Tapi jangan mundur. Misalnya satu kali ngambil 2 pekan, 3 pekan, gitu kan. Yang istilahnya kalau mundur, jangan. Itu yang paling penting. Jadi kontrolnya dulu. Di samping pelihara badan juga kita usaha kita ya sanitasi badan. Kalau bahasa kita hand picking, hand itu tangan, picking ambil. Diambil. Nah, atau dipijit. Sering kali kan kelihatan Pak. Kira-kira jam 8 jam 9 itu kan dia naik si ular. Si daun itu kelihatan kancang dari jauh ya. Terus ada tai laba-laba, ada kotoran. Itu jelas kena ular di sini. Sering kali petani mengeluh. Saya punya 1 hektar kubis. Tapi kalau dibagi satu-satu kapan rambutnya, ya? Kalau begitu nggak bakal selesai. Kalau disemprot pun juga pasti nggak ada. Kita lihat aja dari jauh, begitu ingat, lihat begitu. Nah, kalau untuk mobil sedikit bisa diambil 2 tes. Nah, kalau saya lebih suka ayam gemuk. Sekarang ada alat itu, alatnya bikin makanan ternak ayam, bikin blender. Jadi si kompos, si sampah masuk di situ, karena udah dimakan. Kalau dulu kami di ini, di sampul yang 4. Kita dimasukkan ke ember, ditambah juga, ditambah gula dikit, tambah air, tambah 4. Udah, implementasi. Ayamnya cuma. Jadi gampang sebenarnya. Karena tidak punya lahan, bingung. Kalau di rumah kan sempit ya. Waktu. Tapi sebenarnya kalau 4 terlalu. Nah, jadi kalau lahannya sedikit, paling punya ayamnya hanya 1 ekor, 300-an ya. Paling banyak 10, sedikitnya ada 2 hari. Kepunya hari. Sebenarnya kalau tadi, nggak makan itu. Paling dekat. Kalau dekat 1 liter bisa seminggu. Paling cepat seminggu 2 kali ya. 2 kilo itu 2 kali 1 minggu. Gitu. Nah itu jadi caranya. Nah itu, jadi kalau kita rajin, itu akan hasilnya bagus. Kalau ada bilang bisa Pak. Misalnya Bapak berkondisi sering kena hama, Bapak cari aja tongkat. Udah dari tongkat cari benang guncir. Guncir itu terus ditentang semua. Istilahnya ditentang semua benang ya.
Si benang itu pakai lidi juga, jangan sampai kering. Harus basah si benang. Aman Pak, nggak pernah aman. Nggak pernah. Hah? Orangnya saya nggak pernah pindah-pindah. Iya, 24 jam di situ. 24 jam dulu. Iya. Aman. Aman. Itu di satpam aja di situ. Udah mana? Aku juga sih aman ini. Soalnya yang lain pada ngangkut jadi nggak paham. Iya sih Pak. Karena bingung saya bertanya apa gitu. Pas kesana aku nyesal. Kenapa nggak tanya? Intinya yang penting Bapak paham aja. Tanam bijak. Nah, tujuan tanam bijak itu kalau berlahan sempit kita produktif Pak, optimal. Jadi cahayanya tetap mendapatkan. Misalnya kita punya bedengan. Ini nanam pakcoy. Nah, pakcoy itu gini. Kalau dibijak, kita lurus dulu yang ini. Nah, ini lurus. Nah, nanti di sini bijak. Maksimal dan satu medan itu 5 baris. Jadi ini cahaya dapat Pak. Jadi si kanopi tidak berputar. Jadi cahayanya sempurna. Kalau perlahan sedikit ini bisa masuk banyak. Jadi intinya dalam satu bedeng bisa 3 sampai 5. Kalau umur panjang 3, 5 sama yang umur pendek. Misalnya kubis bawang selada 2, tetap 5. Tapi namanya jingkrak semua. Jangan lurus. Kalau lurus ini ini sempit. Jadi si daunnya akan bentrok. Jadi sini sampai rebutan. Terus cahayanya kurang. Apalagi musim hujan ini tidak ada cahaya. Jadi kadang-kadang kita gagal karena kelembaban. Nah itu jejak. Jadi jejak itu kalau kita nanamnya banyak boleh dijejak. Tapi kalau yang kacang panjang berarti 4 hari kita sudah jejak. Tapi kalau selada, pakcoy, selada kos, pinang itu bisa dijejak. Tanam kombinasi, nah misalnya seperti kubis sama kangkung. Kangkung hanya 1 bulan, kubis 3 bulan. Jadi kanopi berbeda. Jadi kanopinya luas kalau si kubis, kalau si kangkung menjulur. Jadi unsur harinya berdua tidak terlalu banyak. Kalau kubis 3 bulan, dia makan rakus. Tapi kalau kangkung umurnya pendek. Nah itu jadi kita cepat hasil. Nah jadi kita disebut kombinasi yang menguntungkan. Misalnya boleh sama ayam, tapi sama-sama bareng menanam. Kalau udah besar itu bayarnya ke hampir. Nah, terus jagung sama cesinnya disebar. Nah, cesin hanya 1 bulan. Itu tanam kombinasi. Rotasi tanam. Salah satu usaha untuk menyuburkan tanah kita dengan rotasi. Terus untuk memotong siklus hama penyakit. Jadi kadang-kadang orang sukanya kalau di kampung mengajarkan jagung lagi. Nah, atau beras kubis lagi. Di situ tanamannya rakus lagi. Terus si hama penyakit di situ hijau. Jadi tidak ada hentinya. Kalau misalnya kubis penyakit yang akan ada rakus keluar, nanti ditinggal di dalam tanah. Ditanami lagi kubis, dia kena lagi. Nah, jadi tidak terpotong situ. Jadi tanahnya semakin turun, semakin kurang subur, hasil dan hamanya akan berkembang. Jadi rotasi di sini ada 3 pola. Ada yang disebut rotasi panjang. Ada lagi sedang. Ada lagi pendek. Rotasi panjang kacang, daun, buah, umbi. Nah, legum, biji, root. Nah ini ya, legum,
Leafy, fruit, dan fruit. Ini kalau Bapak baru buka pertanian organis, pakai rotasi seperti ini. Jadi ini kacang itu termasuk pupuk hijau. Dia membangun tanah. Ada rhizobium, ada bibit akar, mengandung NPK. Jadi kalau tanahnya tandus, kita tanam kacang, bagus, sama yang dokter. Dulu ada si ibu-ibu dari dokter, dia mau ke pertanian organis. Dia dalam 1 hektar ditanam kacang. Setelah itu kacangnya dicangkul semua, dari panen. Kalau kita sayang dong bu, itu bisa dimakan, dijual. Yang penting saya subur. Nah, ini kacang. Tapi kalau kita kacang bisa dimakan, jangan bubuk hijau aja, atau bubuk hijau. Nah, daun ini dipupuk. Misalnya kita nanam kubis. Itu dipupuk kurang lebih 1 kilo. Jadi ini sisa ini dimakan ini, nutrisi dimakan ini, terus tanam ini buah tomat. Ini dipupuk juga 1 kilo. Jadi sisa-sisa ini dimakan ini, nutrisi ini. Setelah itu dinetralisasikan dengan ubi, ini tanpa pupuk. Misalnya wortel. Wortel organis, jadi dia menghabiskan sisa pupuk hijau, sisa kubis, sisa tomat, sisa wortel. Jadi udah netral, ditanam lagi dengan kacang buncis. Kalau buncis daun, ini jangan kol. Di sini bisa dengan bayam, hijau. Di sini buahnya ini jangan tomat. Jadi misalnya jagung manis. Di sini wortel bisa lobak. Jadi hama ini tidak ketemu. Ini kan berbeda, tidak ketemu lagi teman-teman. Setelah itu nanam lagi di sini kacang merah. Di sini daunnya selada. Di sini timun. Di sini ubi. Tidak ketemu apa. Jadi tercubur kan. Jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, ini kan. Ini 3 bulan, ini 1 bulan, ini 2 bulan setengah, ini 1 bulan. Tidak ketemu. Terus ini 3 bulan, ini 1 bulan, ini 2 bulan setengah, ini 3 bulan. Tidak ada. Jadi tanah tetap subur, gembur, dan penyakit tidak ada. Nah, nanti ketemu lagi, misalnya di sini buhi lagi. Misalnya buhi di sini. Di sini brokoli. Di sini buahnya misalnya oyong. Di sini misalnya wortel lagi. Tuh. Ini baru ketemu di sini. Jadi baru periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periode baru ketemu. Jadi Mati berarti tak? Mati. ini yang disebut panjang. Ada lagi yang pendek. Jadi di sini berat, ringan, membangun. Berat, contohnya daun dan buah. Ini berat, daun dan buah termasuk golongan berat. Terus ringan, itu wortel atau ubi. Membangun itu kacang-kacangan. Nah, jadi heavy feather, light feather, soil feather. Jadi happy bukan bahagia, tapi happy berat. Happy feather, light feather, ringan. Terus soil feather, pembangun tanah. Daun, brokoli, tomat termasuk golongan berat. Happy feather. Wortel membersihkan sisa ini, tidak dipupuk, ini ringan. Kalau kacang memberikan nitrogen, unsur hara. Nah, dia pembangun. Jadi happy feather, light feather, soil feather. Itu golongan kedua. Kalau ini sudah 70%, ini 100%. Kalau sudah 100%, kita memakai pola pendek. Legum, non legum. Ini kacang, bukan kacang. Nah, ini legum, non legum. Di sana, gas kacang bisa ke daun, gas kacang bisa ke buah, gas kacang ke ubi. Itu bisa. Tapi kalau udah 100%. Jadi bapak misalnya bukan kubis, dalam kubis.
bekas buncis tanam tomat, bekas buncis tanam wortel. Itu bisa. Itu dengan catatan kalau kita udah sebagai organis, terus kebutuhan asal banyak. Kalau saya menurut awal ini berat karena kebutuhan banyak, jadi lahannya kurang. Makanya kita memakai yang pola dua itu. Bila pola sedang, bila bisa pola pendek. Ini rotasi. Jadi berfungsi pertama menyuburkan tanah, mempertahankan kesuburan tanah. Kedua, memotong siklus kena penyakit. Jadi dari hama itu tidak nyambung, jadi terpotong. Jadi kalau kubis ke brokoli, kubis ke bunga kol, kubis ke sawi itu sama namanya. Jadi keluarga Brassica, sesil, pakcoy, termasuk pakcoy putih itu keluarga Brassica. Jadi hamanya sama, penyakitnya sama. Jadi kalau nanam itu terus menerus, jadi hamanya akan berkembang biak di situ. Tapi kalau terpotong, dia tidak ada makanan. Saya harus makan apa? Saya kalau jagung tidak suka, jagung nggak suka, gitu kan? Jadi dia mati sendiri atau dia di kebongkar. Nah itu, jadi rotasi yang paling penting. Habis ya? Masih lagi. Jadi itu rotasi kita sebanyak juga, jadi ini nggak bisa. Terus ada lagi yang disebut bubur tanam. Nah, Bapak bisa buat bubur tanam. Jadi supaya monitoring. Jadi bubur tanam itu termasuk jantungnya pertanian organis. Jadi Bapak bisa monitor, saya dalam 1 minggu nanam apa aja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu. Jadi contohnya kita dalam 1 minggu itu 5 juta misalnya. Jadi kalau Bapak misalnya punya 4 lokasi misalnya A, B, C, D misalnya. Terus kita rata-rata di sini ada 100, ini 100, 100. Jadi setiap minggu nanamnya 10. Jadi kalau itu tidak monitor, itu dengan anak di depan. Jadi pertama di sini itu ada tanamnya, dalam 1 minggu pertama ini nomor. Kedua ini bekas kayak jelengan, ini jelengan. Nomor jelengan. Kedua itu bekas dengan tanam, ini RL tanam. Kita di sini tanggal, dan di sini juga baris pohon. Jadi gampang, misalnya satu A5, ini wortel, bekas wortel, ini kacang, terus tomat, tanggal 15 dan 11. Terus ini ada baliknya, jadi depan 1 atau 2. Ini bukan. Jadi ini strategi punya. Jadi walaupun Bapak bisa di kantor, misalnya ada di mana-mana, itu bisa menjadi PR kita akurat. Kalau tanam ini. Jadi kita tidak usah perlu. Jadi kalau satu bagian satu kelompok, bisa A, kita perempuan 1, laki 2. B, laki 1, laki 2, perempuan 1. Semua. Nah ini bisa dicari. Nah nanti ketahuan panennya kapan gitu. Dia ada. Bisa ada lagi bentuk air panen gitu. Kalau air panen, nah ini nomor sama
Di sini krop, dengan control bed. Bentengan. Di sini krop. Di sini estimasi. Di sini semen, amin. Di sini catatan. Nah, misalnya nomor 1, 2C6. Di sini kropnya kotor. Estimasi 20 kilo. Kita panen semen. Nah, 20 kilo. Terus yang keduanya 2C 13. Di sini kok. Misalnya ada 20 kilo. Di sini 10, di sini 10. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada apa, seluruh bisa ditawarkan. Jadi semua kok bisa ditawarkan. Jadi seragam berapa, semua terlihat. Jadi Bapak gampang. Jadi kalau udah punya saya dikumpulkan 4 lokasi, tinggal tawarin aja berapa yang ada. Jadi pembeli tinggal ini. Nah ini jadi penting ya. Jadi kalau untuk tanam monitoring tanaman yang ada yang kita tanam. Kalau yang panen itu monitoring siap jual. Jadi tanaman yang ada tidak siap jual apa saja. Itu dilakukan setiap minggu. Jadi kalau kita kerjanya dari Senin sampai Jumat, nah itu nanam. Setelah Jumat kita estimasi untuk nawarin untuk hari Senin dan Kamis. Jadi kita pasrahkan ke marketing. Jadi kita mengadakan barang. Nah itu, jadi kita udah ini aman. Jadi walaupun dia di mana-mana, kurang motor dia kurang banyak kuat. Pada waktu 5-10. Nah, manajemen kebun, sistem pengelolaan kebun yang tujuan utamanya adalah menciptakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan hasilkan secara optimal sesuai kemampuan masyarakat. Nah, kita harus menulis semen menghitung keadaan berjuta. Jadi kita mengetahui dari ujung sampai bawah, turun sampai di sini, harus ke bawah, nah itu dikelola. Jadi bagaimana makannya, bagaimana irigasinya, bagaimana polanya, tempat bibit, semuanya kita di atas tahu lah. Jadi sesuaikan yang kebutuhan ada dari kebun kita. Jadi misalnya kita punya kebun hanya 200, itu sesuaikan aja. Misalnya keluarga berapa, kadang berapa, kadang berapa. Kemudian datang habis ini. Untuk cara menangani OPT, organisasi tanaman sama penyakit, kita di sini hanya memakai 3 cara. Pertama insektoristik, kedua preventif, ketiga preventif. Pertama yang disebut holistik, kedua preventif, ketiga kuratif. Kita untuk menjaga hama itu sudah 3 itu. Jadi holistik pendekatan secara menyeluruh. Dari awal sama ini, terus sampai ini kita belajar semua. Nah di sini di perencanaan rencana kebunnya, rancangan kebun dengan kebun. Pertama kita di sini pada perizinan.
Irigasi. Jualan. Jualan. Banyak produk. Pertama, program kebun atau kebun kebun. Rancangan tanaman, program kerja. Jadi pekerjaan apa saja, siapa pendamping kita, tempat dan prasarananya, misalnya ada bidang ya. Rata-rata masing-masing catatan kebun, ada data kebun, ada data masing. Terus tata guna kebun, bentuk perubahan, kontur tanah, aktif, non aktif. Jadi semua lahan yang ada di kebun dikondisikan. Jadi bisa tanaman lingkungan, misalnya seperti sini, serai, terus lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Nah, jadi semua diaktifkan. Atau juga sudah dan tenaga. Jadi dalam satu kebun kita mengatur tenaga yang ada di kebun. Misalnya hari apa penyembihan, hari apa panen, nyiram, kemudian dan sebagainya. Pengelolaan jaringan budaya. Jadi pengelolaan jaringan bisa dengan sistem bebas, jambul, dan sebagainya. Perapian kebun, sanitasi kebun. Jadi ada pembebasan dalam 1 bulan 2 kali. Misalnya kebun apa kebersihan lahan, sanitasi sikap organik. Keamanan pada lingkungan bentuk kebun dari organik masuk dan indah. Jadi sudah aman juga, tapi bukan ada. Terus budidaya penggunaan teknologi organik. Kedua, budidayanya juga tidak memakai alat berat, tapi hanya dengan manual. Jadi tidak pakai mesin. Terus produksi kaki tanam, tadi ada targetnya. Kalau dari situ yang sehat, jadi kita cara tanamnya sesuai dengan organik. Karena cara tanam itu jadi warna-warni, jadi tidak monoton. Ada merah, kuning, hijau, selada, merah, selada kuning dan oleh itu lanjutkan melihat gerak keseluruhan awal akhir dan bulu kecil. Jadi yang dilihat pertama asal benih. Kita yang paling penting benih lokal sekitar 70%. Benih lokal 70%, non lokal 30%. Ini jangan memberikan. Pertama, bisa tidak lokal, pas panen 3 bulan dicabut, terus dia membusuk, tidak lucu, membusuk dari bulan dulu. Setelah itu ditanam lagi. Jadi setelah benar-benar cuma hubungan seperti itu. Jadi dari biji 3 bulan, dari biji 3 bulan. Jadi bisa yang benar. Nah, tapi kalau misalnya dibiarkan tidak bisa betul, pertumbuhannya dramatis. Jadi tidak normal. Jadi sebenarnya abrakah seperti ini. Jadi kalau yang baru itu dicabut, ditanam lagi. Jadi benar-benar benihnya berkualitas. Kalau petani yang nakal gitu, begitu wortel jelek diberikan semua. Harganya tidak laku diberikan semua. Dia jual benih. Benihnya mahal. 1 botol itu 1 botol besek itu bisa 200.000. Wow. Tapi kan itu orang lain. Tapi kalau benihnya kualitasnya bagus, bisa ditanam tetap bunga. Kalau dia lucu dan putih, tetap akar. Nah itu. Sebenarnya harus apa? Hah? Oh ya. Nah, kan nggak Belum masuk. Oke. Jadi pertama holistik lanjutan, dia melihat secara keseluruhan awal, akhir dan hulu ke hilir. Jadi kita diperhitungkan dirancang secara organis. Yang paling pertama kita lihat asal benih hingga pasca panen. Jadi benihnya yang bagus 70% lokal, 30% non lokal. Jadi kalau brokoli, spinat itu juga tidak bisa memberikan. Kangkung bisa memberikan tapi tidak optimal. Makanya kita beli juga. Karena kalau memberikan 1 tahun belum tentu bagus. Jadi kita tidak. Jadi kalau kacang merah, kacang putih, kacang panjang, jagung manis masih bisa. Lokal pertama. Nah, yang lain tidak beli pakcoy, spinat tidak bisa. Kalau cesi bisa, wortel bisa.
Nah itu, jadi yang paling penting perhatikan lingkungan setempat. Cara tanam campuran, terus kombinasi. Nah ini kita nanam, usahakan jangan monokultur. Monokultur itu satu teras, satu ruangan, itu satu jenis. Kenapa? Kalau tanaman satu jenis monokultur, kalau harganya jatuh, kita rugi besar. Kalau kena hama, gagal semua. Jadi kalau tidak tumbuh, kita memang rugi banget. Nah, jadi kita lebih ini. Kalau tumpang sari seperti ini, hamanya berbeda. Jadi penyakitnya berbeda. Jadi kalau sebelahnya selada gagal, bawang bagus. Kalau terus nanamnya kita diacak, misalnya A, B, C. Kalau yang A gagal, B bagus. B gagal, C bagus. Saling menutupi. Jadi kalau satu jenis, kalau di blok gagal, udah tidak ada apa-apa. Makanya kita, kalau kita misal targetnya 10 bedeng kubis, di sini 2. Kalau itu juga dalam teras jangan satu teras, diacak teras 1, teras 3. Jadi kalau gagal teras 1, teras 2 enggak, gitu. Jadi kalau gagal di sana, di sini enggak, sini enggak. Jadi saling menutupi. Nah itu usahakan kita kombinasi, jadi campuran. Jadi ada variasi, jadi kelihatannya kebun kita semakin indah. Jadi tidak jenuh, jadi kita bisa memandang bagaimana tanaman kita berwarna-warni. Tanam bakar. Nah di sini tanam bakar, kita kalau cirinya organis itu bakar. Kalau kita mengaku organis tidak punya bakar, bohong. Karena kenapa? Kalau yang tetangga disemprot, hamanya ke pihak kita, berarti kita tidak organis. Jadi usahakan kalau punya pinggiran dari sini, kita pakainya 2,5 tinggi atau 2 meter. Pagar ini, sekelilingnya pagar. Nanti di sini ada. Kalau di sini cukup 75 cm. Ini 75 cm. Kenapa harus begini? Karena pagar berfungsi pertama sebagai keamanan. Pagar keamanan. Kedua sebagai pompa. Ketiga sebagai sarang predator. Keempat bahan organis. Itu fungsi pagar. Kenapa harus dibilang keamanan? Dengan adanya pagar di sini, ini akan menjaga pertama batas kita, batas aman. Kedua, kalau di sana ada hama yang seperti babi, kera, itu dengan ada pagar tidak bisa masuk. Terutama pagarnya seperti bambu keris kecil dan nampak. Terus misalnya ada kambing orang lain nggak bisa masuk. Pencuri pun juga akan dapat. Nah, ini pagar hidup. Ini batas. Terus kalau ada angin ini tertahan, tidak langsung bebas. Kalau terbuka, jagung bawa semua. Tapi adanya pagar tertahan. Terus keamanan waktu kerja, kalau masih panas, kita kan matahari dari sini, kita kerja di sini. Kalau sore matahari di sini di barat, kita kerja di sini, aman. Terus di sini pagar. Perasaan kita ruang lingkup hanya di sini, tidak lihat ke sini. Kalau selesai di sini tidak sini, selesai di sini. Kalau terbuka, ini perasaan kerjaan memanggil semua. Yang ini harus dicampur, yang ini harus tanam, yang ini harus siram. Di sini tidak. Semalaman bikin kerja, tapi kalau di ruang itu hanya di sini aja, perasaan. Aman. Nah ini jadi keamanan itu pertama keamanan dari hama penyakit, dari binatang buas, dan keamanan secara kerja kita. Kalau musim kemarau itu panas. Jadi kalau kita nanam seperti pagar bisa di bawah ini, bawah pagar, karena tidak terlalu gersang. Karena kalau terlalu gersang, si hama pagar itu lebih suka menyerang lapisan daun keliling. Jadi dia mencari cairan, makanya pakai general. Makanya jangan di tengah, gitu. Jadi ada naungan musim kemarau. Tapi kalau musim hujan pakai atap. Ini pertama keamanan. Kedua, terus keamanan dari ini, dari burung. Kalau kita punya pagar,
Pertama kita seperti burung. Burung misalnya ada burung ciplet yang makan ulat. Kalau ada satu burung makan ulat 10 ulat sehari, kalau ada 100 burung berapa ulat yang makan? Kalau capung makan kutu. Kalau ada capung, 1 ekor capung memakan 10 kutu. Kalau ada 100 capung berapa kutu yang makan setiap hari? Karena itu, ini keamanan. Jadi di situ ada keamanan. Terus pompa. Pompa ini misalnya gini. Ini misalnya pupuk hijau. Nah, di sini ada bibir akar dan rhizobium. Nah, dia menyerap dari tanah keras, subsoil, diserap. Terus ini lapisan minggu kedua, topsoil, diserap, ranting. Daun menjadi litbang, penampung makanan. Hijau-hijauan, ditebang menjadi bahan kompos. Nah, kan dimanfaatkan. Jadi yang bagus pupuk hijau. Pupuk hijau itu memberikan nutrisi. Tapi kalau yang pohon-pohon yang besar itu ada lagi. Ya. Nah ini dari pompa, sarang predator, misalnya burung, kapung, ular sawah, gitu kan? Ini termasuk. Di sini akan memberikan mana? Terus bahan organis. Jadi kalau buat kompos kita tidak pusing. Kalau mau double digging kita bahannya ada. Kalau untuk musa tidak tepas, kan? Nah ini, jadi fungsi pagar. Jadi pagar yang bagus seperti ikat persiap. Kalau yang bambu itu lebih rapat. Jadi kalau kita nahan supaya orang tidak masuk, hama luar tidak masuk, misalnya ada babi, ada orang dan sebagainya seperti itu. Jadi manfaatnya nanti bisa untuk bahan lanjaran. Jadi si pohonnya untuk ajir. Kalau yang ini untuk kayu bakar juga bisa, ajir juga bisa. Nah ini jadi bermanfaat. Pagar lebih utama. Terus pohon juga fungsinya sama seperti ini, sama. Hanya dia predator lebih burung besar. Misalnya burung hantu. Burung hantu bisa hinggap di pohon. Nah di situ kalau kita punya 12 burung hantu, tiap malam jadi tentara. Dia mengejar tikus. Nah, tapi seringkali dikejar burung hantunya. Tapi kalau dia membantu kita, dia keluarnya malam. Jadi mengejar tikus. Nah di sini termasuk juga keamanan ada. Terus dia memberikan humus. Tapi syaratnya kalau yang pohon besar ini di musim hujan dikurangi, jadi supaya tidak ribut. Nah, jadi kalau ribut di bawahnya rusak seperti itu kan. Kita tidak bisa naik, misalnya tidak bisa motong. Jadi kadang-kadang repot, makanya mati sendiri. Nah itu, terus dia memberikan hasil ekonomis. Misalnya punya nangka, kakao, durian, gitu kan? Itu menambah ekonomi, kopi, ya. Nah itu kalau bisa. Nah, cara nanamnya ini 40 meter. Jadi jangan di sela-sela yang menghalangi cahaya, misalnya di sini. Nah, sini. Jadi jangan nanam di sini jangan. Artinya tidak ada cahaya. Kalau bisa di pojok gitu. Pokoknya 40 meter. Jadi jangan terlalu rapat. Kalau yang pendek nggak apa-apa. Misalnya yang rimbun-rimbun harus agak jauh dikit. Kalau misal di lahan yang tidak produktif, misalnya tebing yang susah dari kebun, nah itu pakai itu. Kayu manis juga termasuk laku. Di sini kayu manis banyak yang curi. Kalau kita nanam kayu manis, kulitnya pada diambil, kena mahal. Jadi itu disebar tidak dicuri orang. Iya, itu tinggal dikit, yang itu besar. Jadi biar dipretel si kulitnya. Jadi tinggal itu udah busuk ya. Daripada dia beli baru, tapi nggak tahu tahan berapa tahun ini. Ngeri katanya. Itu udah hampir 3 tahun mati sendiri, karena dikupas kulitnya. Ya pintar, ngambilnya itu malam 3 tahun berkaca. Gitu. Terus filter air. Nah, jadi kita saluran air irigasi yang organis. Kalau bagus kita dari air sumber mata air, misalnya dari mata air, sumur gitu kan, air pump itu bisa, tapi jangan coba. Nah, pertanyaannya, saya kan di kampung, tidak punya mata air, kalau beli mahal, tapi ada air sungai. Nah,
Kalau air sungai itu kan udah pencemaran dari lingkungan. Misalnya di atasnya ada hotel, ada perumahan, itu buangnya ke sungai. Jadi kadang-kadang kita sayur organis, airnya tidak organis. Kadang-kadang kita orang Jakarta lewat, pas kita cuci sayur ada pisang goreng. Nah, cucinya air kotor ya. Jadi mencemarkan juga. Caranya untuk menganalisirkan, kita pakai tanaman ini, tanaman air, conggendol atau filter. Nah di sini ada disebut logam berat dan racun, itu bisa terserap. Jadi kalau logam berat, kalau racun, itu si daunnya itu bisa untuk bahan kompos, komposnya bisa. Tapi kalau logam berat, itu tidak hancur selama 30 tahun. Makanya kalau misalnya izin gondok gitu ya, itu dibikin kajian tangan, kayu bakar, atau dibakar. Jadi jangan dibikin rusak. Ini karena tidak bisa putus. Jadi si akar-akar itu terserap dengan akar itu si racun. Jadi kalau bisa papirus, gitu kan, teratai, gitu kan. Intinya tanaman yang tumbuh di air. Nah itu. Jadi setelah itu bisa. Dulu kita berkunjung ke Cianjur. Cara untuk menganeskan airnya, karena kalau airnya rembes dari sungai, itu sertifikasi tidak mengizinkan, tidak mengesahkan. Makanya harus ada filter. Makanya kalau sawah di Cianjur risikonya gini. Misalnya kalau sawah gini, airnya saluran air, ini dari sini, ini pakai bambu, ini ininya. Ini jangan yang bocor di sini, nanti yang bawah juga sama. Jadi ada air filternya di sini, pojoknya. Kalau ini bisa difilter bagus, tapi jangan ada yang bocor ini. Kalau bocor-bocor, kasar. Nah itu salah sertifikasi. Jadi kita harus airnya organik. Ukuran bedengan. Jadi lebar bedengan 1 kali 10 meter. Jarak antar bedengan 50 cm. Tujuan lihat pedoman tanaman. Jadi rata-rata kita diseragamkan 1 kali 10. Kalau 1 kali 20 tidak selesai 1 hari bikin bedengannya. Jadi kalau 1 meter, tangan kita pendek. Jadi kalau merumput tidak nginjak di bedengan gini. Kalau ngedarput pinggir. Ya. Jadi kita kadang-kadang katanya organis. Setelah digemburkan, bedengannya diinjak, dia pada kaki. Jadi cara kerjanya pinggir gini. Jadi kalau darput di pinggir. Terus kalau merumput di pinggir, jangan duduk di atas bedengan. Nah, itu 1 meter. Jadi tujuannya kita kan berjabok ke sini. Kalau nanam juga berjabok. Terus lebar 1, panjang 10. Jadi kalau 10 itu paling 2 jam di TPS. Kalau 16 paling setengah jam. Kalau merumput setengah jam. Itu bisa terhitung semua. Tapi kalau sampai 100 meter, kita nanam tidak bisa sehari. Nah, gantinya lama. Terus kenapa antar bednya 50 cm? Jadi antar bednya sini 50. Ini kejaran. Karena bawa gerobak panas. Kalau panen jalan pinggir. Kalau bawa bubuk jalan pinggir. Kalau ibu-ibu orang Indonesia rata-rata katanya 50 cm. Jadi tidak dirugas bedeng. Kalau orang-orang itu kan besar, harus lebar. Kalau kita cuma 50. Jadi kalau berobat jongkok berapa? Jadi nggak dirugas bedengnya. Jadi kita memang harus harmonis. Kalau yang bedengan permanen seperti tembok 30, karena dia rata 30 cm. Tapi kalau yang bedengan kebun itu 50. Jadi pas 50 itu. Jadi paling rata-rata kalau yang itu kan kecil-kecil bentuknya. Nah itu. Jadi antar dari seperti itu. Jadi kelihatan rapi. Jadi kalau di luar bedengannya berapa kali? Ini kan dia. Kalau di sini sekali buat selamanya. Kecuali kalau ada perubahan seperti itu. Ya. Jadi yang bagus ditanami rumput. Di sini ada yang alami pakai rumput, ada yang pakai tembok. Kalau kalian permanen di atas. Yang kalau kita masyarakat biasa pakai rumput. Tujuannya rumput pertama menekan erosi. Kalau musim hujan tidak longsor. Terus kalau nanam wortel tidak pindah ke sungai. Jadi kadang-kadang kan musim hujan nanam wortel karena gundul kebawah erosi banjir. Tumbuhnya di pinggir sungai. Jadi enggak ini. Tapi kalau ini terus di musim kemarau, si cacing itu ngumpet di bawah rumput. Jadi hidup, karena musim kemarau cacing pada mati.
Tapi dia bisa hidup. Terus seperti predator itu bisa hidup di rumput-rumput situ. Kalau di lahan ditebas, si rumputnya untuk bahan kompos, dikubur atau untuk merusak juga bagus. Jadi di situ memang dipelihara. Yang bagus rumputnya rumput gajah ini yang kecil. Ada yang jadi kalau ditebas tidak terlalu tinggi. Kalau yang di perumahan gajah mininya 3 bulan sekali baru ditebas pendek ya. Nah, tapi ada mini lokal apa-apa. Jadi itu ditebas juga. Nah itu. Jadi kalau punya duit boleh pakai batako, pakai tembok, boleh. Atau pakai bambu gitu lah. Yang penting kan tidak terlalu kosong. Nah itu. Jadi ukurannya kita seragam 1x10, jarak antaranya 50 cm, tujuan bisa melihat. Tidak hanya ukur bisa memprediksi pupuk berapa, terus benih berapa gram, bibit berapa pohon, kilonya ketahuan. Kalau misalnya kita nanam kubis 50 pohon, jadi pupuknya 50 kilo, terus jumlahnya ada 50. Jadi kalau rata-rata panen itu bisa 2 kilo 1 truk. Jadi kalau 2 kilo kali 50, 100 kilo seperti itu. Kalau kita ngambilnya 1 kilo, berarti 50 kilo. Tapi kalau konsumen kita rata-rata ingin 1 kilo. Karena kalau yang 1 kilo 2 kilo, dia nggak habis, nggak mau. Jadi nanti harus pecah. Gitu. Makanya yang ukuran 30 gram, 50 gram itu senang orang Jakarta. Jadi kita modelnya gitu. Makanya kalau pingin seperti itu agak rapat. Jadi cukup 40 sedia. Jadi kalau pengen besar bisa 50 cm, 50 atau 50. Nah itu bisa besar. Jadi tergantung kalau kita pengen besar lagi sampai 2 kilo agak lebar gitu. Nah rata-rata kita memakainya antara 50 sampai 1 kilo. Nah itu tujuannya untuk mempermudahkan secara administrasi, cara kerja cepat, cara pengamatan, cara OPT. Misalnya kalau kita menampak jahe satu beda, cukup jempol semua. Jadi tidak semua. Kalau konsumen konvensional semua disemprot. Kalau kita tidak, kalau bis aja disemprotnya. Kalau pakai aja. Jadi kita gampang. Jadi cara menangannya OPT gampang, cara memupuk susu gampang, itu konsep juga gampang. Jadi satu dari itu lebih gampang. Rumah kompos. Nah, kita harus ada tempat fermentasi kompos. Jadi kalau pakai atap tidak kebanjiran. Kalau kehujanan kadang-kadang si nutrisinya hilang. Jadi kalau panas menguap, dia enak hilang. Makanya kita ditutup. Kalau nggak pakai saung, ditutup pakai terpal. Terus pakai rumput juga boleh. Nah itu. Jadi intinya yang terbuka. Tapi ruginya kalau musim hujan itu si cairannya hilang kalau dijual. Maka usahakan kita ada tempat kompos. Kalau bagus seperti itu ada 3 tempat, karena tiap bulan gitu kan. Selama 3 bulan itu harus ada setiap bulan. Jadi ada yang baru buat, ada setengah matang, ada yang saya pakai. Gitu. Jadi kita terus kontinu akhirnya. Nah ini ada tempat kompas juga. Jadi kita usahakan harus punya. Terus peternakan. Nah ini peternakan membantu untuk sisa-sisa makanan yang seperti sortir. Itu diberikan ke angsa. Terus angsa termasuk satpam juga. Kalau ada orang malam itu kan berteriak, maka ular juga berteriak. Terus dia seperti ada hama-hama yang kita beli itu dikasihkan hewan. Bisa ada ular di daun brokoli, kasihkan aja untuk ikan. Jadi kita ada peternakan juga. Jadi peternakan organis, bisa jual telur, bisa daging organis. Kolam, nah perikanan. Ini perlu perikanan yang bagus itu beras kap. Kalau beras kap maka rumput. Jadi sisa sayur itu rakus sekali. Tapi kalau nila, lele juga bagus. Nah ini jadi kita nanti si airnya bisa juga dimanfaatkan untuk minum, si lumpur bisa untuk media tanah, terus sisa-sisa sayuran untuk peternakan. Jadi kadang-kadang di sini 1 tahun sekali ada ikan, anak sekolah, nanti ada ikan berombak. Lalu dia turun ke kolam, nangkap ikan, lumayan. Kadang-kadang kita ada 60 kilo, kita dijual ya. Nanti dia udah turun, diambil, angkat. Nah itu jadi tempat rekreasi juga. Nah
Nah, jadi ada variasi. Kalau kita bisa produksi ikan mas itu bagus. Karena ikan mas itu harus airnya bagus, cahayanya juga sempurna. Terus di musim hujan membutuhkan atap, nah greenhouse. Yang bagus plastik itu lebih bening karena cahayanya masuk. Terus paranet itu untuk di musim panas, biasanya di tempat panas. Kalau di Banten mungkin panas, caranya panas. Karena kalau si paranet itu agak teduh. Jadi kalau di sini kurang cocok. Jadi si tanamannya itu agak kerdil. Kalau bisa ya tinggi nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk penghalang supaya tidak terlalu panas bagus. Nah itu kalau yang bagus seknet itu di musim kemarau untuk nahan lalat kutu. Misalnya pakcoy cesim sering di kutu. Nah itu pakai ikut timbun misalnya. Nah itu seknet. Jadi kalau di atasnya plastik bawahnya seknet terlalu panas. Jadi kalau bisa semuanya seknet. Jadi kalau pas musim hujan air tembus. Jadi si hama tidak masuk. Jadi kita aman untuk kena pakcoy, cesim dan timun juga. Timun rawan dengan lalat buah sih. Tapi kita sebetulnya kalau pakai itu bagus. Nah di Jepang juga banyak ini pakai greenhouse ini. Manajemen sumber daya manusia. Jadi kita menghitungnya orang per jam. Di sini kerja dibayar jam. Jadi rata-rata kerja di sini 8 jam. 8 jam itu karena menghitung dari satu bedeng rata-rata dari mulai tanam sampai panen itu 8 jam, gitu kan? Jadi cara kerja di sini hanya 44 jam dalam 1 minggu. Jadi dari mulai Senin sampai Jumat. Kalau dulu sampai Sabtu, satu setengah hari. Jadi masuknya di jam 7, terus istirahat jam 10 dulu, jam 12 istirahat makan, terus jam 1 masuk, jam 4 pulang. Kalau sekarang kita memang Sabtu tidak masuk ya, jadi kita dari jam 7 sampai jam 4 istirahat, jam 12 kerja. Jadi tidak ada snacknya pribadi. Nah itu deh kalau Jumat di sini memang sampai sore, jadi hampir 4 jam lebih. Dari jam 7 sampai jam 5 Jumat, Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Kalau yang harian mau kerja bisa. Nah ini supaya mempermudahkan orang per jam. Jadi kita menghitungnya lebih gampang. Bayar gaji gampang, per bulan juga gampang. Target produksi bersih. Jadi di sini ada tanaman langsung, sifatnya bibit ya. Tanaman langsung sifatnya bibit seperti wortel, kacang tanah, serai kacang bus, kacang panjang, jagung lebih itu bisa langsung. Ada juga yang sifatnya harus disemai. Nah, disemai seperti daun-daunan yang sifatnya riskan terhadap pertumbuhan di kebun. Contohnya seperti selada, terus seperti brokoli dan sebagainya itu riskan. Jadi kita disemai dulu. Kalau jagung manis di sini banyak semut, makanya harus disemai. Kalau tidak disemai diserang semut. Nah, ini salah satu usaha pembibitan lebih menekan secara pemborosan benih. Karena kalau kita di kebun, masa normal benih sering ketipu kita. Kadang-kadang masa normal diganti. Udah kedua tapi kita masih ini, pas tanam tidak tumbuh. Jadi kita ruginya banyak, rugi tenaga, waktu, pupuk, benih. Tapi kalau udah semai, kalau tidak tumbuh di persemaian, kita tidak ruginya di situ sedikit, gitu kan? Terus lebih terhitung benih. Kalau misalnya kubis 50, kalau ada 5 bedeng 250. Jadi nyemainya hanya lebih 5. Jadi rata-rata satu bedeng 55. Nah, jadi kalau 5 bedeng berarti 250, 275 lah. Nah, jadi kalau ada mati ada gantinya. Itu. Jadi kita tidak istilahnya tidak boros. Jadi kalau menanam ini udah ada timbangannya. Nah itu jadi pembibitan, siap lahan tanam tadi ya. Terus perawatan. Nah perawatan itu sesuai dengan tanaman. Jadi kapan kita harus merawat, kapan kita harus melihara, kapan kita harus berpupuk susu, kapan kita harus menanam. Di sini ada sistem perawatannya. Panen, pasca panen. Yang bagus tepat panen. Jadi jangan terlalu umur panjang, jangan terlalu pendek. Jadi kalau misalnya selada umurnya 1 bulan, bisa mulai 3 minggu udah mulai panen, yang gede-gede. Nah setelah 4 minggu habis semua. Jadi kualitas bagus. Tapi kalau lebih dari 4 minggu, kualitasnya kurang bagus. Nanti si itunya akan ada keduaan, udah malah dan sebagainya. Nah itu, jadi yang itu. Kalau bayam, biasanya 3 minggu udah dicicil. Jadi, tapi setelah kita panen siram lagi. Biasanya si bayam kalau udah tergoyah itu menjadikan paling patek, makanya disiram lagi. Nah itu setelah minggu habis.
kan? Itu intinya. Jadi kalau yang umur panjang, nanti yang umur berpoli kan total 3 bulan. Nah itu kita di sini tidak merata. Memang organisasi tidak merata. Jadi minta dicek. Kalau udah keras, itu berapa nih kira-kira? Orang rata-rata ini setengah kilo atau 1 kilo, ada 20, berarti 20 kilo. Gitu. Jadi itu panen. Jadi panen kita usahakan tepat waktu. Jadi tujuan panen efektif pekerjaan berdasarkan tahapan budidaya organik. Jadi kualitas dan kuantitas kita harus jaga. Yang bagus kan banyak, bagus. Tapi jangan banyak tapi tidak bagus. Gitu. Nah itu. Jadi silakan ada pertanyaan, mungkin ini ya habis. Oke, silakan masih ada pertanyaan enggak? Diskusi boleh. Gampang. Jodoh ya. Kalau apa jadwal-jadwal yang sudah pernah dibudidayakan di sini itu bisa itu di fotokopi atau gimana sebagai contoh gitu nanti di Kita update. gitu. Nanti artikel. Artikel boleh. Iya. Apa-apa yang bisa. Yang diperlukan apa? Siapa tahu kan bisa ditiru gitulah katakan ya biar agak lebih. Bisa nanti. Jadi contoh-contoh ya. Iya. Ya, misalnya tanaman kombinasi ya. Oh. Ya misalnya apa ya? Mereka ini kalau zaman namanya jadi buku itu kan hanya foto boleh di buku ada dalam sini. Kalau tapi nanti harus artikel. Kalau untuk bibitnya kayak biji itu bisa nggak? Bisa kemasus. Jadi sedikit-sedikit aja. Iya. Kalau biji bisa yang sedia ya. Karena kita sekarang itu lagi ngirit. Karena kebetulan kita masa itu perubahan, jadi pembinaan kita rubah-rubah. Jadi sekarang yang ada sedikit. Nah, kepemimpinan yang menentukan. Kemudian dari penentuan kita jadi orang, ngurus. Baru kita bangun yang bisa. Di masus ada nanti. Kalau lokal-lokal bisa. Jadi kalau dia tersedia aja, nanti ngomong aja mas. Ini maksudnya namanya di sini, kalau bandingin bang. Tadi teman-teman ada yang beli kan masus. Ya, bisa. Nanti yang lokal bisa dikembangkan di sana. Oh iya. Emang kita juga dulu gitu eksperimen. Coba dulu. Eksperimen bawang dari Swiss dulu pernah ada. Bawang Aldi banget sih. Jadi kita eksperimen. Kalau yang bisa dikembangkan itu enak, nggak usah beli lagi. Kalau spinat nggak bisa beli, nggak bisa dikembangkan, harus beli. Katanya kalau spinat harus ditambah lampu, jadi supaya berbunga. Kita belum coba. Itu jadi kita harus ekstrim, jadi harus panasnya harus 2 kali 3 kali lipat. Ya kalau di sana, coba aja. Di sana kan panas kan ya. Coba aja. Intinya kita coba, jangan menyerah. Udah selesai sih. Oke, makasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Apabila ada yang perlu tanyakan nanti tanyakan aja gitu ya. Yang penting bapak-bapak dan ibu pulang membawa oleh-oleh yang banyak. Yang penting intinya paham lah. Guys gitu. Bagaimana organis gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.